Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's real me. It's me, it's me. Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai berbagai keilmuan yang dimana bertujuan untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk belajar di luar kampus. Tujuan dari penerapan Kampus Merdeka ini yaitu agar mahasiswa-mahasiswi nantinya memiliki keterampilan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam Kampus Merdeka ada 8 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu pertukaran pelajar, yang kedua praktik kerja, yang ketiga eksistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam wirausaha, yang ketujuh proyek independen, yang kedelapan membangun desa atau KKR. Nah, sedangkan kegiatan yang saya ikuti ini yaitu eksistensi mengajar di satuan pendidikan atau mengajar dari rumah. Baik, terkait alasan saya bergabung di Relawan Mengajar ini, yang pertama itu sebenarnya saya merupakan mahasiswi dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Kemudian kami dari mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah di sini yang nantinya akan melakukan suatu praktik mengajar di berbagai sekolah. Jadi tujuan saya bergabung, alasan saya bergabung di program ini yaitu saya bisa mencari pengalaman bagaimana cara mengajar adik-adik baik dari anak-anak SD, SMP maupun SMA. Kemudian melihat dengan kondisi sekarang yang adanya pandemi COVID-19, saya bisa meluangkan waktu saya dan saya bisa memanfaatkan program ini agar nantinya setelah saya melakukan praktik kerja di luar atau di berbagai sekolah, saya bisa menjalankannya dengan baik melalui pengalaman saya dengan program ini. Kemudian alasan yang kedua saya bergabung di program ini yaitu saya bisa meluangkan waktu saya di rumah meskipun saya kuliah, namun setelah kuliah saya bisa mengajar adik-adik. Saya bisa membantu adik-adik yang tidak sempat masuk ke sekolah, namun dengan program ini adik-adik tetap bisa belajar meskipun di rumah saja, dan saya bisa membantu adik-adik belajar meskipun pembelajaran ini dilakukan di rumah aja. Kemudian alasan yang ketiga saya yaitu saya bisa membagikan apa yang saya tahu dan apa berdasarkan pengalaman yang saya dapat di bangku sekolah sampai di bangku perkuliahan. Saya bisa mengajarkan adik-adik apa yang saya ketahui tentang suatu hal. Dan kemudian alasan selanjutnya itu saya bisa memanfaatkan waktu luang saya untuk mengajak adik-adik bergabung dengan program ini. Saya bisa mengajarkan berbagai hal atau kebutuhan adik-adik, mulai dari kebutuhan misalnya membaca,
membaca, menulis dan lain sebagainya, tergantung dari kemauan mereka. Kemudian alasan saya bergabung di program ini yaitu saya bisa mengisi waktu kosong karena melihat kita tinggal di rumah saja, jadi kenapa tidak saya meluangkan waktu saya untuk membagi pengetahuan saya kepada adik-adik yang membutuhkan. Baik, terkait sasaran siswa yang saya bantu yaitu berasal dari keluarga sendiri dan satu dusun, yaitu Dusun Buai, Desa Kawerang, RT 2 RW 2, yang berasal dari 2 sekolah, SD Impres 6780 Kawerang dan SD 204 Walenreng. Kemudian siswa yang saya ajar di sini ada siswa yang baru mau masuk TK, kemudian ada siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang berasal dari 2 SD yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai materi yang saya ajarkan berbeda-beda. Ada berbagai macam materi yang saya berikan, mulai dari belajar membaca, belajar menulis, dan hal semacamnya. Nah, saya juga memberikan materi tentang bahasa Inggris sesuai dengan program studi saya. Namun di sini saya memberikan dasar-dasar bahasa Inggris saja agar nantinya mereka memiliki bekal untuk kedepannya. Melihat di sini anak SD sangat membutuhkan bahasa Inggris, di mana misalnya pada tingkat SD kelas 6 yang merupakan adik saya sendiri, saya memberikan materi bahasa Inggris, materi dasar bahasa Inggris agar nantinya setelah memasuki bangku sekolah SMP, dia memiliki bekal yang nantinya akan digunakan pada saat itu. Kemudian saya juga mengajarkan berbagai macam hal, seperti memberikan kuis, memberikan pertanyaan, dan mengenai materi belajar lainnya. Saya juga memberikan materi tentang IPA, di mana alasan saya memberikan materi seperti itu, misalnya bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya, agar nantinya dia bisa memiliki bekal untuk kedepannya. Kemudian untuk jenjang pada anak kecil, saya memberikan mereka cara menulis, cara membaca, dan untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Kemudian mengenai metode yang saya gunakan dalam pengajaran ini, saya menggunakan metode mengajar, misalnya memberikan pertanyaan, kemudian yang cepat, yang dapat mengangkat tangannya dengan cepat, gitu yang saya tunjuk, sistem kuis dan metode dan belajar sambil bermain agar adik-adik tidak bosan dalam menerima materi. Kemudian saya juga setelah pembelajaran dilaksanakan, saya melihat muka adik-adik itu bosan dengan belajar. Jadi saya menggunakan metode setelah mengajar beberapa menit, saya melakukan kuis atau melakukan games agar yang saya ajar itu tidak bosan dengan saya. Kemudian saya memberikan materi-materi yang menarik untuk mereka, agar mereka dapat
agar mereka bisa senang mengajar meskipun itu dilakukan di rumah saja. Nah, mengenai kondisi sesudah dan sebelum pembelajaran, melihat kondisi adik-adik sekarang sebelum pengajaran, mereka kurang, misalnya mereka kurang mampu. Misalnya saya memberikan materi tentang bahasa Inggris dasar, mereka tidak tahu sama sekali mengenai materi dasar tersebut. Misalnya bahasa Inggris dari nomor 1 sampai nomor 10 mereka tidak tahu, dan saya mengajarkan hal tersebut, bagaimana pengucapannya, bagaimana penulisannya. Dan setelah pembelajaran dilakukan, alhamdulillah mereka bisa memahami dan bisa mempraktikkan bagaimana bahasa Inggris dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan pada saat pembelajaran itu saya memberikan kuis kepada mereka, dan alhamdulillah ada banyak siswa yang merespon dan tahu materi yang saya berikan sebelumnya. Dan itu merupakan suatu rasa syukur kepada saya, karena alhamdulillah saya bisa membagi pengetahuan saya terkait hal-hal dasar lah kepada adik-adik. Dan setelah pembelajaran, alhamdulillah banyak adik-adik yang merasa bahagia, terkait program ini. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go, seize the feeling. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.